Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Ilma. Nah, kali ini aku bakalan bahas putar ujian bahasa Korea. 한국어 자신 있어요. Pasti masih ada yang suka bingung sama ujian topik dan IPS topik. Kira-kira apa ya bedanya? Ada yang tahu apa bedanya? 너 아무것도 모르는구나. Nah, hari ini aku bakalan kupas tuntas seputar ujian bahasa Korea ini. So, let's go! IPS topik itu singkatan dari Employment Permit System, Test of Proficiency in Korean, atau biasa disebut dengan Hanggugo Neungnyeok Sihom. IPS topik ini artinya tes kemampuan berbahasa Korea untuk perizinan ketenaga kerjaan. Jadi, IPS topik ini adalah ujian kemampuan bahasa Korea yang diperuntukkan bagi calon tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Korea Selatan melalui jalur pemerintah. Nantinya, calon tenaga kerja asing ini harus lulus ujian IPS topik untuk mendaftar kerja ke Korea Selatan. Biasanya ujian ini tuh materinya seputar bidang pekerjaan ya, karena kebanyakan tawaran pekerjaan dari IPS topik ini itu di berbagai bidang, terutama pabrik. Materinya tuh seputar pabrik, gimana cara ngelas, cara mupuk, terus nanti juga dijelasin soal asuransi, sampai soal kecelakaan kerja itu pun ada materinya. Terus bedanya sama topik ini apa ya? Nah, topik ini Hanggugo Neungnyeok Sihom atau Test of Proficiency in Korean ini tuh sebenarnya ujian bahasa Korea yang umum. Terus buat apa dong fungsinya? Topik ini fungsinya buat ngetes seberapa persenkah kemampuan bahasa Korea kamu. Tapi nggak cuma itu, topik ini juga bisa dipakai untuk apply beasiswa. Jadi topik ini sebagai salah satu syarat buat teman-teman yang mau ikutan study exchange atau pertukaran pelajar atau juga kuliah S1, S2, S3 ke Korea Selatan. Gak cuma itu, topik juga bisa kamu pakai buat ngelamar pekerjaan di Indonesia. Jadi kamu misalnya mau ngelamar ke perusahaan-perusahaan Korea, itu biasanya emang butuh topik ini sebagai salah satu syarat, terutama yang pekerjaannya sebagai translator. Tapi sebenarnya topik ini juga bisa kamu pakai buat lamar pekerjaan di Korea Selatan, tapi bukan lewat jalur pemerintah. Kalau yang IPS topik tadi kan buat jalur pemerintah ya. Kalau yang topik ini bukan jalur pemerintah. Misalnya, kamu dapat tawaran kerja di perusahaan Korea, tapi itu melalui jalur mandiri ya. Misalnya dari kamu tahu infonya dari teman kamu, terus kamu lamar sendiri langsung ke sana gitu. Jadi nggak melalui jalur pemerintah. Sedangkan IPS topik jalurnya mungkin lebih kayak ke CPNS kali ya. Jadi kita ikut ujian, terus nanti tunggu sampai pengumuman kita lolos atau enggak. Nanti setelah kita lolos, kita juga bakal diinformasiin lagi di mana kita bakal ditempatin di perusahaan mana di Korea Selatan. So, jadi kesimpulannya apa? IPS topik ini untuk calon tenaga kerja asing. Kalau topik untuk umum. IPS topik ini lamar kerja di Korea Selatan melalui program pemerintah. Kalau topik untuk lamar kerja di Indonesia atau di Korea Selatan, bukan melalui jalur pemerintah. IPS topik ini nggak bisa buat apply beasiswa. Lalu topik bisa buat apply beasiswa. IPS topik materinya seputar pekerjaan. Topik materinya umum. Kalau IPS topik nggak ada levelnya, topik ada topik 1, topik 2, levelnya 1 sampai 6. IPS topik nggak ada soal esainya, topik ada soal esainya. Gimana? Sekarang udah pada tahu kan perbedaan dari IPS topik dan topik. 당연하지. So, buat teman-teman yang pengen kerja di Korea Selatan, persiapin diri kalian dari sekarang buat ikutan ujian IPS topik. Nah, kalau kamu yang mau apply beasiswa atau ikut study exchange ke Korea Selatan, atau cuma pengen tahu sejauh mana sih kemampuan bahasa Korea kamu bisa ikutan tes topik. Oke, sampai sini aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa tahu kan apa perbedaan dari ujian kemampuan bahasa Korea ini. So, jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe.
Dan share juga ke semua teman-teman kamu. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan sama updatean konten-konten aku yang super seru. Sampai jumpa lagi di konten aku berikutnya. Bye bye. Annyeong.